Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Pujono, SEAKMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi terkait dengan kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan. Di sini kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Nurul Laila Tunisa dengan NIM 003, ada Gayuh Tria Amelia dengan NIM 026, saya sendiri Adinda Laili Estining Tias dengan NIM 050, kemudian Sobi Batur Rohmah dengan NIM 058, Andini Nur Komariah dengan NIM 063, dan Risma Dwi Kurniawati dengan NIM 065. Yang pertama, di sini kami akan membahas mengenai klasifikasi dan konflik kepentingan. Klasifikasi dan konflik kepentingan dalam kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan melibatkan interaksi antara tiga kelompok utama. Yang pertama ada perusahaan yang meliputi entitas bisnis yang melakukan aktivitas operasional, keuangan, dan non-operasional. Aktivitas ini menjadi dasar pembuatan laporan keuangan yang mencerminkan hasil keuangan perusahaan. Selanjutnya ada pengguna yang meliputi individu atau entitas yang memanfaatkan informasi akuntansi untuk pengambilan keputusan ekonomi. Pengguna dapat berupa pemegang saham, analis keuangan, kreditor, dan badan pemerintah. Kebutuhan dan kepentingan mereka mempengaruhi jenis informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dan yang ketiga, yaitu profesi akuntansi yang meliputi para akuntan yang bertindak sebagai auditor. Mereka bertanggung jawab untuk memverifikasi bahwa laporan keuangan telah mematuhi prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Next. Selanjutnya di sini ada interaksi antara ketiga kelompok yang tadi sudah disebutkan, itu dapat digambarkan dalam sebuah diagram Venn yang terdiri atas tiga lingkaran. Yang pertama lingkaran U yang mewakili kepentingan pengguna terhadap informasi. Kemudian lingkaran C itu mewakili kumpulan informasi yang diterbitkan dan diungkapkan oleh perusahaan. Dan lingkaran P ini mewakili kumpulan informasi yang dapat dibuat dan diverifikasi oleh profesi akuntan. Area yang diberi nama satu mencerminkan kumpulan informasi yang dapat diterima oleh semua kelompok. Sedangkan area 2 sampai dengan 7 mencerminkan area-area yang menjadi konflik kepentingan. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan pelaporan keuangan. Untuk tujuan pelaporan keuangan pada perusahaan bisnis, yang pertama yaitu memberikan informasi bagi investor, kreditor, dan stakeholder lainnya untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan lainnya. Yang kedua yaitu membantu menilai jumlah, waktu, dan ketidakpastian penerimaan kas di masa depan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan, perubahan sumber daya, dan klaim atas sumber daya tersebut. Dan yang keempat, menyajikan informasi tentang kinerja perusahaan dalam suatu periode. Sedangkan untuk perusahaan non-bisnis, yakni tidak ada memiliki indikator kinerja seperti laba pada perusahaan bisnis dan tidak terlibat dalam kompetisi pasar. Adapun karakteristik perusahaan non-bisnis yaitu sumber daya diperoleh tanpa ekspektasi keuntungan ekonomi dari pemberi sumber daya dan beroperasi untuk tujuan selain mencari laba dan tidak memiliki saham kepemilikan yang dapat diperjualbelikan atau ditebus. Selanjutnya yaitu hakikat kerangka konseptual. Kerangka konseptual adalah sebuah konstitusi, sebuah sistem koheren dari tujuan dan asas yang saling berhubungan yang dapat mengarah kepada standar yang konsisten dan menemukan sifat, fungsi, dan batasan dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Konsep-konsep ini menjadi dasar dalam pengembangan standar akuntansi dan pelaporan yang lebih baik. Namun terdapat berbagai permasalahan dalam pelaporan keuangan, seperti kritik terhadap kredibilitas laporan keuangan dan penerapan metode akuntansi yang cenderung konservatif dibandingkan metode awal. Pendekatan konservatif ini digunakan untuk meratakan fluktuasi pendapatan, tetapi terkadang menyebabkan laporan keuangan gagal memberikan peringatan dini mengenai masalah likuiditas. Selain itu, optimisme dalam pelaporan
dapat menyebabkan estimasi yang tidak akurat, yang pada akhir mempengaruhi pengambilan keputusan dalam akuntansi dan untuk masalah-masalah dalam kerangka konseptual berhubungan dengan penetapan standar. Yang pertama yaitu pandangan mengenai laba atau penghasilan mana yang harus digunakan. Yang kedua, masalah pendefinisian. Yang ketiga, konsep pemeliharaan modal atau penembangan biaya mana yang harus digunakan. Dan yang keempat, metode pengukuran mana yang harus digunakan. Selanjutnya, perkembangan dari sebuah kerangka konseptual untuk tingkat pertama. Tu- Tujuan menunjukkan sasaran dan maksud dari akuntansi. Untuk tingkat yang kedua, terdiri dari hal-hal yang fundamental, meliputi karakteristik kualitatif dan informasi akuntansi serta definisi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Pada tingkat ketiga, terdapat pedoman operasional yang digunakan oleh akuntan dalam menentukan dan akuntansi yang meliputi kriteria pengakuan, laporan keuangan versus pelaporan keuangan, dan pengukuran. Dan tingkat yang keempat terdiri dari mekanisme penyajian yang digunakan oleh akuntan untuk menyampaikan informasi akuntansi yang meliputi pelaporan penghasilan, pelaporan arus kas, dan pelaporan posisi keuangan. Selanjutnya ada konsep-konsep fundamental. Yang konsep-konsep fundamental ini meliputi karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi dan definisi dari elemen-elemen laporan keuangan. Karakteristik kualitatif dari informasi akuntansi ini ada relevansi, yaitu informasi harus bermanfaat dan terkait dengan tindakan atau hasil yang ingin dicapai. Kemudian ada keandalan, yaitu data harus dapat dipercaya sebagai representasi yang akurat. Ada pula kualitas sekunder, yaitu kualitas tambahan menurut Statement of Financial Accounting Concept nomor 2 atau FASB. Kemudian ada pertimbangan biaya, biaya dan manfaat. Informasi ini harus memberikan manfaat yang lebih besar daripada biayanya. Selanjutnya, kemudian ada elemen-elemen yang berkaitan langsung dengan pengukuran kinerja dan status dari perusahaan. Yang pertama ada aktiva, yaitu manfaat ekonomi masa depan yang dikendalikan entitas akibat transaksi masa lalu. Kemudian ada kewajiban, yaitu pengorbanan manfaat ekonomi masa depan akibat utang saat ini. Selanjutnya ada ekuitas, yaitu sisa aktiva setelah dikurangi dengan kewajiban. Ada investasi oleh pemilik, yaitu peningkatan aktiva bersih akibat kontribusi pemilik. Selanjutnya ada distribusi kepada pemilik, yaitu penurunan aktiva bersih akibat pengalihan aktiva kepada pemilik. Ada pula laba komprehensif, yaitu perubahan ekuitas dari transaksi non-pemilik selama periode tertentu. Kemudian ada pendapatan, yaitu arus masuk atau peningkatan aktiva dalam satu periode. Ada pula beban, arus keluar atau penggunaan aktiva akibat produksi barang atau jasa. Kemudian ada keuntungan, yaitu peningkatan ekuitas dari transaksi insidental selain investasi pemilik. Dan juga ada kerugian, yaitu penurunan ekuitas dari transaksi insidental selain beban atau distribusi pemilik. Next. Selanjutnya ada pengakuan dan pengukuran. Ada pula kriteria dari pengakuan meliputi yang pertama definisi. Hal tersebut memenuhi definisi dari sebuah elemen laporan keuangan. Yang kedua dapat diukur. Hal ini memiliki atribut yang relevan dan dapat diukur dengan cukup andal. Yang ketiga relevansi, yaitu informasi yang berkenaan membuat perbedaan pada keputusan penggunanya. Yang keempat ada keandalan, yaitu informasi tersebut representasional atau tepat dan dapat diverifikasikan serta netral.
Dan dalam kaitannya dengan pengukuran, laporan melihat ada 5 atribut yang berbeda dari aktiva dan kewajiban, yaitu yang pertama biaya historis, biaya penggantian saat ini, nilai pasar saat ini, nilai bersih yang dapat direalisasi, dan nilai arus kas masa depan saat ini. Next. Baik, yang selanjutnya yaitu laporan-laporan lain. Yang pertama, laporan perusahaan. Laporan perusahaan berkaitan dengan akuntabilitas publik dari entitas ekonomi, terutama bisnis. Tujuan utama dari studi ini adalah untuk mengevaluasi cakupan dan sasaran laporan keuangan berdasarkan kebutuhan dan kondisi modern. Beberapa laporan tambahan yang diusulkan yaitu laporan nilai tambah menunjukkan distribusi keuntungan perusahaan kepada karyawan, penyandang modal, negara, dan investasi kembali. Selanjutnya, laporan ketenaga kerjaan, memajumkan komposisi tenaga kerja, kontribusi mereka, dan manfaat yang diperoleh. Selanjutnya, laporan pertukaran dengan pemerintah, menunjukkan hubungan keuangan antara perusahaan dan negara. Selanjutnya, laporan transaksi mata uang asing, menampilkan transaksi dengan negara lain. Selanjutnya, laporan prospek masa depan, menganalisis kemungkinan laba, tingkat penempatan kerja, dan investasi. Selanjutnya, laporan tujuan perusahaan, memaparkan kebijakan manajemen dan sasaran strategis jangka menengah. Tujuan utama laporan keuangan perusahaan adalah membantu akuntan dalam pengambilan keputusan manajerial, menilai keberhasilan perusahaan, serta menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan perusahaan. Untuk yang laporan kedua yaitu laporan STAM. Pendekatan laporan STAM bersifat evolusioner, bertujuan mengidentifikasi masalah serta memberikan solusi terkait tujuan laporan keuangan, pengguna laporan, dan standar akuntabilitas. Tantangan utama dalam standar akuntansi adalah keseimbangan antara akuntabilitas dan privasi pengguna, serta pengambilan keputusan yang rasional. Oleh karena itu, diperlukan alat ukur yang tepat dalam penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual yang diusulkan dalam laporan STAM didasarkan pada pendekatan evolusioner serta konsep tujuan dan kriteria penilaian. Taksonomi karakteristik normatif yang harus dicerminkan oleh pernyataan-pernyataan akuntansi. Kutipan mengenai betapa penting kualitas dari pernyataan yang diutarakan dengan tepat oleh Arthur Levitt. Taksonomi umum yang sangat baik mengenai karakteristik normatif yang diinginkan terdiri atas yang pertama yaitu karakteristik formasional yang berhubungan dengan perkembangan dari pernyataan dan dengan penilaian selanjutnya mengenai kegunaan yang diberikan. Kemudian yang kedua yaitu karakteristik operasional yang berhubungan dengan mengimplementasikan dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang diminta oleh pernyataan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.